Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulang. Email. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amala. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amala. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustadz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buat ya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah, terbalik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim, baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia gimana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar, masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kali Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, enggak pasti lagi. Apa tak pasti? Kau masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu lagi. Ada yang antriannya panjang, pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah. Dian lisan tertulis. Pertama-tama, mau pakai pertama-tama. Izinkan saya mengirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda Ustadz Abdul Somad Hajjah Rohana binti Nuruddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengampunkan segala salah dan dosanya. Amin ya Allah. Ketika saya sholat berjamaah, saya berada di shaf kedua. Ada makmum di depan saya, sholatnya batal. Terus saya maju ngisi shaf yang kosong. Apakah yang saya lakukan itu benar, atau sebaiknya makmum yang di sebelah orang yang batal itu yang menggeser? Ada dua cara. Mohon maaf saya belakangi tuan-tuan. Yang jadi patokan imam di tengah. Imam di tengah. Lalu kemudian di mana orang yang batal tadi? Di sini. Kalau orang yang batal tadi di sini, maka shaf sini rapat kemari. Kalau yang batal tadi di sini, yang shaf sini datang kemari. Karena rapatnya kemari, bukan ke sana. Kalau tuan yang di belakang nengok dia tak bergerak, entah saking khusyuk atau dia takut, maka yang belakang ni maju ke depan. Nampak dia? Tengok beberapa detik tak bergerak, maju ke depan. Nanti baru yang belakang pula maju ke depan. Tak boleh ada shaf kosong. Dua cara, samping ni ke tengah atau yang belakang tu ke depan. Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa. Karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru, KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa. Karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa. Karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapat lah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, dapat 2 mereka. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudu. Sebelum tidur malam berwudu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada 2 sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya salat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi, tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi, maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, rabbin nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Cemana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut? Mohon doa untuk anak kami M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran, jadi para mujahid yang menolong agama Allah ini dengan harta dan nyawa mereka insyaAllah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah
Kalau dalam tafsir, tafsir itu ada 4. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat, karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari ahlus sunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis? Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu? Al-bazinjan syifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu. Terong obat segala macam penyakit. Siapa yang membuat hadis palsu? Tukang jual terong. Biar supaya laku dibuatnya hadis palsu. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, lain. 2, periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu, kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadis. Karena tidak adil, tidak melanggar, sudah melanggar muru'ah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. 3, Wabit, ingatannya kuat. Ada orang alim tapi pikun, tak diterima hadis. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh. Kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Sakingkan kabul doa, sakingkan banyak zikirnya. Kalau aku suruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai. Satu orang saja berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun, tak ingat. 4, riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain. Namanya syaz, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. 5, tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya, maka tak bisa diamalkan. Inilah kriteria yang dibuat ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Suatu masa saya di panggilan kerja suatu PT di dekat kota saya. Namun di saat saya diterima di tempat kerja itu, dilarang berjenggot dan berkumis. Saya sudah bilang saya tidak bisa mencukur jenggot saya. Mak nyindir saya. Tapi perusahaan itu masih keras agar saya mencukur jenggot saya. Apa tanggapan Pak Ustadz? Jenggot hukumnya sunat, maka mencukur jenggot hukumnya makruh menurut sebagian mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang berpendapat berjenggot itu wajib, maka mencukur jenggot berarti haram. Cukur jenggot haram, berarti dia milih pendapat yang berjenggot wajib. Saya memilih pendapat berjenggot sunat, maka mencukur jenggot tak sampai haram, hanya makruh saja. Jangan berkelahi masalah jenggot. Nanti yang tak berjenggot ngejek, oh kau sudah berjenggot ni ku tengok macam kambing. Kau tengok berjenggot, aku kambing, kau tak berjenggot anjing. Berkelahi. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Ini hukum pokok pangkal. Kita mau kerja, lalu kemudian di situ suruhnya cukur jenggot. Ada tempat kerja lain boleh berjenggot, tapi gajinya agak rendah sedikit. Ikut yang rendah gaji ini, karena di sini kita bisa melaksanakan sunnah.
Tapi kalau tak ada tempat lain cuma ini, cukurlah, tak apa-apa. Sambil mencukur tu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Saya tahu Ustadz tidak merokok, tapi tolong beri saya motivasi untuk stop merokok. Udah capek udah saya cerita rokok ni. Hai yang merokok berhentilah. Satu hari 10.000, satu bulan 300.000, satu tahun 3 juta, satu tahun 3.600.000, sudah bisa beli kambing kurban. Bisa apa tak bisa? Bisa, 2 ekor kambing bisa kurban. Coba mulai besok. Kalau mulut tu agak-agak masam, cari permen. Tak tahan juga, rokok agak satu isap, terus tak balik. Perlahan-perlahan. Tanya orang yang sudah berhenti itu, gimana cara dia bisa berhenti? Di luar negeri orang berhenti karena pajak rokok ditinggikan setinggi-tingginya. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana itu Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqtinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak, suara sudah tak ada lagi, bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak, tak bersuara. La ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, ingatkan la ilaha illallah sampai akhir kalamnya la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu astagfirullah, tak masalah, karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astagfirullah, ada dalam solawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakratul maut, astagfirullah, su'ul khatimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Pertanyaan, mana yang lebih didulukan, diturunkan lutut apa tangan waktu sujud? Sujud. Allahu Akbar, lutut dulu, baru tapak tangan. Mazhab Syafi'i. Hadisnya riwayat Abu Wa'il, sedangkan yang menyebutkan tangan dulu hadis Abu Hurairah, tapi matannya maklub. Maklub artinya terbalik, tangan dulu, Allahu Akbar, tangan dulu, baru lutut. Tapi dua-duanya boleh dilaksanakan, tapi jumhur mayoritas ulama lutut dulu baru tangan. Tapi kalau ada yang melaksanakan tangan dulu, saya pun tak salahkan, asal jangan kening dulu. Itu terjungkal namanya. Lutut dulu, jumhur mayoritas ulama. Kalau ada yang membuat tangan dulu, termasuk buku sifat salat Nabi Nasruddin Albani, kata dia tangan dulu. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Saya ingin tanya, bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan kewajiban agama di saat imannya down? Al-imanu yazid, naik, wa yanqus, turun. Itu ada satu bab dalam Sahih Muslim, nama babnya Al-imanu yazid wa yanqus, iman naik turun, macam teh Sariwangi juga dia. Kapan dia naik? Yazidu bit ta'at, di dalam masjid bersama orang baik, mendengarkan pengajian, naik. Di karaoke mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan, turun.
Oleh sebab itu, berusahalah tinggal di komunitas. Di lingkungan rumah, gabungkan dengan komunitas wirid Yasin. Di kantor, gabungkan diri dengan komunitas pengajian. Di grup WA, ikut grup WA yang mengingatkan. Grup WA yang mengirimkan yang tak baik, keluar saja dari situ. Nah, jadi untuk menjaga istiqomah ini kita mesti jaga. Dari mulai bangun pagi, dengarkan radio pengajian, tonton TV pengajian, sampai di kantor, komunitas kawan-kawan yang pengajian. Saya sedang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri. Saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz. Jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buatlah komunitas pemuda hijrah, komunitas jilbabers, komunitas hijabers, komunitas jombloan sejati, komunitas bikers syariah, komunitas anak begadang malam tapi tahajud rajin. Nah, buat komunitas. Setelah buat komunitas, angkat ketua, ada kartu anggota, membuat suatu kegiatan istiqomah, sholat berjamaah, qiyamul lail, undang pengajian, undang bapak-bapak dari dokter-dokter, ibu dokter untuk dialog tentang narkoba, undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas, undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah gitu, karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah, mereka maunya dialog. Anak-anak muda ini tak mau lebih lama diceramahi, mereka maunya dialog. Salat istisqa sebaiknya dilakukan pada saat kapan Pak Ustadz? Salat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang. Cara pelaksanaannya dua. Yang pertama, sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, halakatil amwal, kebun kami kering, kambing kami mati. Nabi sedang khutbah, langsung Nabi angkat tangan, aghithna, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, keluar Masjid Nabawi, basah lantai, basah tanah Masjid Nabawi. Begitu kabulnya doa Nabi. Jadi melalui sholat Jumat. Yang kedua, sholat istisqa khusus. Di mana Nabi sholat istisqa? Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah, cari ini kiblat sebelah kanan ada namanya Masjid Ghumamah di awan, karena Nabi waktu sholat istisqa datang awan di atas, tinggal turun saja lagi. Selesai istisqa turun dia ke bawah, saking kabulnya doa. Kenapa doa kita tak dikabulkan? 4, mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Sholat istisqa mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka, bencana dan musibah. Apakah berdosa wanita bersalaman dengan pria? Tadi saya pegang tangan perempuan. Ustaz, saya pegang. Nenek, wow. Ada satu nenek. Yang anak gadis enggak? Ustaz. Ini banyak orang sekarang gak boleh salaman dengan perempuan yang tidak mahram. Begitu datang anak gadis, pas nenek datang haram. Nenek boleh karena gak membangkitkan nafsu. Tapi hati-hati juga, sekarang ada penyakit namanya Oedipus kompleks, bernafsu melihat nenek. Ibu-ibu yang mengulurkan tangan, tidak saya balas jabatan tangan, jangan tersinggung, karena saya mengamalkan ajaran Muhammad SAW. Kata dia, ya ayyutrina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, lebih baik min antamusa yada mura'atin la tahidulahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Oke, kalau ada perempuan mengulurkan tangan langsung ini tidak pernah saya pelajari di Mesir. 4 tahun saya di Mesir, gak pernah orang Mesir salaman gitu. Ini saya lihat di Mahabharata.
Kita ngomong sama orang India ini susah kita bedakan iya sama enggak. Jadi nggak besok pergi. Istri saya sudah mu'allaq. Alhamdulillah. Bagaimana saya membimbing istri saya sehingga menjadi muslimah yang taat? Kau ajari dia sholat, kau bawa dia ke masjid. Kalau kau bisa mengajar, ajar dia. Kalau tak bisa mengajar, serahkan ke ustaz. Tak bisa mengajar, bawa dia pengajian. Belikan dia jilbab panjang, belikan dia baju panjang, suruh dia tutup aurat. Jangan pakai soleh-soleh jahiliyah, jangan lagi pakai listrik 3 inci. Sedangkan istri saya selalu mengingat, bahkan menangisi keluarganya yang notabene non muslim. Ya gak apa-apa. Memangnya kalau dia masuk Islam putus hubungan dengan bapak, ibu, adik, kakaknya? Tidak, dia tetap boleh silaturahim. Mana dalilnya? Asma masuk Islam, emaknya tak Islam, datang ke Nabi. Apa asiluha? Bolehkah aku silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, silakan silaturahim. Datang. Kalau datang ke rumahnya bawa minuman botol, bawa Pak. Kalau datang ke rumahnya bawa makanan. Kalau diajaknya makan jangan mau. Ayo makan ini. Enggak, Mak. Ini sudah kami bawa ikan teri yang sudah disembelih. Ikan teri aku disembelih. Nah, hubungan sosial tetap. Jangan mentang-mentang sudah masuk Islam ditinggalkan keluarga. Justru keluarga itu akan berkata, dulu kusangka anakku kalau masuk Islam meninggalkan aku, ternyata setelah masuk Islam anakku lebih berbakti, dibawakannya makanan, dibawakannya pakaian, tersentuh hatinya. Akhirnya orang tua penanti ikut bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau bukan ustaz terkenal, kau tidak viral, tapi 2 orang keluargamu dapat hidayah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. 1 orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. 3 tahun lalu kakaknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, kakak 3 tahun lalu kakaknya meninggal. Setelah itu kakeknya pula meninggal. 6 bulan kemudian bapaknya meninggal. Mohon bantuan Pak Ustaz. Nanti kita doakan sama-sama supaya lembut hatinya dapat hidayah. Amin. Bagaimana menghadapi orang yang tidak mau bayar hutang? Banyak yang punya hutang. Padahal dia mampu. Pak Kapolsek ada? Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, tolong saya itu ada orang kaya. Assalamualaikum Pak. Iya. Ini gimana? Pak Kapolsek itu kan pegang-pegang lah pistol. Bayar Pak. Pak. Kalau bapak menagih hutang, jangan takut. Bapak bukan zalim. Kalau bapak menagih hutang, sesungguhnya bapak sedang menyelamatkan dia supaya tidak makan haram. Maka bapak dimakannya, dikasihnya ke anak bininya, anak istrinya makan haram. Ayyumal lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, kalau tumbuh dari yang haram, panaru aulabi, tempatnya api neraka. Daripada dia cari kita nanti di padang mahsyar, lebih baik dia cari kita di dunia. Kita tagih hutang untuk menyelamatkan diri. Jadi jangan, kenapa nggak kau tagih? Aduh, nggak enak hati Pak Ustaz. Tagih saja. Ustaz pernah nagih. Oh, saya tagih. Saya datang. Kapan kau bayar? Kalau tak kau bayar, kapak kepala. Saya orangnya lembut baik. Cuman dia orang kaya, mobilnya sedan, duitnya banyak, ganteng, gemuk. Berarti dia kan lebih kaya dari saya. Ini kurus, dia gemuk. Saya tanya, kapan bayar? Nanti. Kapan bayar? Telepon aja nomor saya. Saya telepon nggak diangkat, di SMS tak dibalas. Lama-lama kan naik setan saya. Kau pikir saya tak punya setan? Kapan kau bayar? Nanti. Besok kau bayar pagi. Kalau tidak, aku kampak malam. Langsung dibayar. Tapi bapak jangan keras seperti saya. Saya memang dicap ustaz keras. Bapak lembut aja. Bayar ya. Kalau nggak mau bayar, nanti aku kampak.
piutang faktubu ila ajalin musamman faktubu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, ada seorang penulis yang adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada 2 orang saksi yang akan menyaksikan. Saya meminjam utang ini akan saya bayar pada bulan Mei, yes, Mei gitu. Bulannya berapa? Bulan Mei. Tahunnya tahun berapa? 2021. Bawa kertasnya. 2021. Kapan kau bayar? Aku sedang susah, rumahku keliling, mobilku keliling, panci keliling, depos keliling. Satu-satunya yang lunas di rumah ini cuma biniku. Kita pun kasihan tak sampai hati. Bagaimana? Naik level 2. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, kalau dia dalam kesulitan maka berilah tenggat waktu sampai dia lapang. Kapan bisa kau bayar? Insya Allah kau bayar 2 bulan lagi. Oke, tambah lagi. Yang ketiga datang, kapan kau bayar? Aku nggak sanggup. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau dia tak sanggup juga kau sedekahkan lebih baik. Nampak-nampaknya lebih banyak bensin ku menagih daripada yang tadi. Oleh sebab itu maka ku ikhlas. Ku ikhlas karena minum. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Tapi ayat ini dihafal oleh yang minjamin duit, bukan yang minjam. Jangan nanti besok ada yang minjam. Kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Itu ayat aku, brother. Saya pertama kali datang ke Pulau Bunyu ini kan, tapi rasanya macam pernah menunjukkan orang Pulau Bunyu menganggap saya sebagai keluarga dan saudara. Kita kalau di tempat itu orangnya angkuh, sombong, hatinya tertutup, ceramah kita nggak selancar itu. Paling-paling kaki. Tapi hari ini saya seperti sedang berada di tengah keluarga saya. Kita tidak satu nasab, tidak pula satu nasib, tapi insya Allah kita sama di surga bersama. Apa boleh wanita haid ngajar ngaji? Perempuan haid boleh ngajar ngaji, ayatnya dipotong-potong. Ya ayyuha alladzina kutiba alaikum siam yang disambung. Begitu menurut sebagian mazhab. Jadi ibu-ibu yang guru di sekolah, ibu tetap ngajar. Yang boleh baca Quran sedang haid ada 3. Yang pertama, guru ngajarnya potong-potong, putus-putus. Yang kedua, perempuan hafal Quran tapi ngulang hafalan. Perempuan hafal Quran kalau tidak diulang-ulang 2 juz sekali, maka dia pejam mata dalam hati pulangnya dong. Makanya bapak kalau punya istri hafal Quran, tiba-tiba dia pejam mata diam, itu sudah ulang hafal. Tapi kalau istri bapak nggak hafal Quran, tiba-tiba pejam mata, berarti kesambet. Jadi kesimpulannya ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, ibu tetap boleh ngajar mereka baca Qurannya, jangan dipegang, jangan disentuh, jangan dibawa, dan ibu ngajarnya bacanya putus-putus, potong-potong. Bolehkah mendawamkan wudhu? Ya, ibu yang sedang haid boleh berwudhu, bagus, afdal. Perempuan haid jangan sampai nggak wudhu, nggak zikir, baca nggak boleh, itikaf nggak boleh, tapi berzikir tetap boleh. Ini udah nggak zikir, nggak wudhu, duduk di tepi jendela, mulut dibuka. Bukan cuma nancu masuk, lalat masuk. Makanya banyak yang kerasukan diganggu setan itu adalah perempuan yang dalam keadaan haid. Makanya ibu dalam haid tetap berwudhu, tetap berzikir. Subhanallah, subhanallah. Dek, mana teh manis abang? Subhanallah.
Orang yang terlambat sholat sengaja, apakah dia tetap dapat pahala? Pahalanya dapat, cuman tidak sebanyak. Yang paling bagus itu adalah intizarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat. Ditunggu sholat masjid, tunggu azan, habis azan qabliyah subuh, habis azan qabliyah zuhur, habis itu iqamah. Itu yang paling afdal. Adapun terlambat, sahabat Nabi kalau terlambat takbiratul ihram, takziah 3 hari. Takziah 3 hari berduka cita karena terlambat takbiratul ihram. Kalau terlambat sholat berjamaah, takziah 7 hari. Bayangkan. Iya, nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Bakar Suhaib. Ini terlambat sholat sampai 3 tahun. Ketika orang berjamaah tapi sopnya renggang, bahkan putus, apakah sholatnya sah? Tidak boleh imam mengangkat takbiratul ihram, mohon maaf, sebelum sop lurus. Maka imam biar dulu. Sawus sufuf, luruskan sop, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Mohon anak muda berdiri. 1, 2. Sini, sampai 1, sampai 1. Sini. Inilah kesempatan kalian foto. Mangkibun bimangkibin, baru dapat kenapa? Walaupun bahu saya lebih tinggi. Makanya kalian mesti banyak makan ikan. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nah, dapat bahu dengan bahu. Yang kedua, kaki dengan kaki rapat. Tapi tidak semua orang nyaman begini. Kadang ada juga kalau rapat dia bisa. Kalau nanti kau rapat dan begini, digesernya sedikit, jangan kau geser lagi. Takutnya dia preman mertobat, dipijak di kaki. Saya termasuk yang tidak sensitif. Dirapatkan saya gini, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang sensitif, digesernya sedikit, jangan. Yang penting jangan ada celah. Udah. Imam baru boleh angkat takbiratul ihram kalau sudah rapat kaki dengan kaki, rapat bahu dengan bahu, baru angkat tangan langsung Allahu Akbar. Makmum di belakang murad mari. Udah, betul. Apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Ujung tumit, maaf beribu maaf, ujung tumit di tepi saja. Jadi yang rata itu tumitnya. Ini ujung tangannya tumit. Jadi yang rata itu tumitnya, bukan ujung kakinya. Ujung kaki, iya. Salah kalau panjang-panjang. Saat ini di Bunyu masyarakatnya hidup dengan amalan yasinan, tahlilan, maulidan 7 harian. Sementara ada sebagian orang bilang itu mudah menyesatkan amalan itu. Bagaimana Pak Ustaz? Pertama yasinan. Yasin itu masih Quran. Masih. Di Pulau Bunyu masih Quran. Masih. Baca Quran hukumnya apa? Maka membaca Quran, membaca Yasin berarti hukumnya apa? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuhnya dia sudah diampuni Allah dosa-dosanya. Baca Yasin bukan malam Jumat tapi tiap malam. Karena nggak sanggup tiap malam malam Jumat pun nggak sanggup, lawan dekat. Dah, Yasinan selesai. Tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man halala 70 marratan, siapa yang baca tahlil 70 kali, summa ahdatsa thawabahu lil mayyit, kemudian pahala tahlil dihadiahkan ke mayit, intafa'a bihi,
maka pahalanya sampai. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan tahlil dihadiahkan pada orang mati, pahalanya sampai. Nabi menusuk pelepah korma, ditusukkan ke kubur. Kenapa kau tusukkan pelepah korma ya Rasulullah? Karena pelepah korma bertasbih, tasbih pelepah korma sampai. Jelas? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat semangat, la ilaha illallah. Tiba-tiba angin dari kipas angin mengembus koran yang menutup piring. Pas tutup ditengoknya cuma ini. La ilaha sampai hati rambut saya 3 kali. La ilaha illallahnya karena Allah, bukan karena nafsu. Sampai mana? Sampai pahalanya? Sampai. Allahumma awsil sawaba ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil yang kami baca malam ini kepada almarhum Abdul Somad LCMA. Nah, ini mati Abdul Somad di Riau, Pulau Sumatera. Dari Pulau Bunyu mereka mengirimkan tahlil, insyaallah. Begitulah cinta orang Pulau Bunyu. Yasin sudah, tahlil sudah, maulid. Idza kana hadza kafiran ja'azamuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata'annahu fi kulli yawmin itsnaini abada yukhaffaf an'ul masrur bi ahmada yukhaffaf an'ul adabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang Pulau Bunyu senang maulid, insya Allah masuk neraka azabnya ringan. Kalau tidak sholat. Sedangkan yang kafir Abu Lahab dapat syafaat gara-gara senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi kita. Maulid adalah mengenalkan Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Dibacakan syair-syair, bersolawat, mahal qiyam, bagi makan, tidak campur aduk laki-laki perempuan, maka perbuatan itu baik. Yang ngomong itu bukan Abdul Somad, Imam Al-Hafiz. Kalau disebut Al-Hafiz, hafalan hadisnya 300.000 hadis. Tiba-tiba ada yang membid'ahkan hafalan hadisnya 3 kalau laptopnya hidup. Masalah 7 hari, Yasin sudah, tahlil sudah, maulid sudah, masalah 7 hari. Nabi, setelah Nabi, sahabat, setelah sahabat, tabi'in. Nabi gak ada nyebut 7 hari, sahabat Nabi pun gak ada nyebut 7 hari. Yang ada nyebut 7 hari tabi'in namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ingat, Atha, bukan Atu. Oh, Atu. Atha. Imam apa namanya? Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal diuji dikuburkan 7 hari, maka dianjurkan bersedekah makanan supaya memudahkan dia. 7 hari sedekah makanan, tiap malam makan-makan. Kalau mampu, kalau nggak mampu jangan utang bubur kacang hijau. Kita yang datang membawakan makanan. Hai bapak miskin, hai ibu susah, jangan masak, kami yang bawakan makanan. Ibu bawakan nasi, bapak bawakan ikan, bapak bawakan teh manis, saya makan itu. Tapi kalau ada anaknya yang kaya datang dari Tarakan mau sedekah, boleh nggak kita makan? Boleh. Yang mereka bilang nggak boleh itu mereka betulnya sebetulnya nggak mau makan di situ, maunya minta dibungkus. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Atha namanya. Orang meninggal itu diuji 7 hari, maka diantar yang meringankan dia itu sedekah makanan selama 7 hari 7 malam.
berkah. Terus saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Jangan lupa like and share. Bagaimana hukum senam atau aerobik ditambah lagi sering posting FB? Senam aerobik celananya sempit. Yang di belakang itu bukan senam, menengok. Kalau perempuan mau senam sesama perempuan di ruang tertutup, jangan campur dengan laki-laki, jangan ada gambar yang keluar. Kalau yang laki-laki senam bagus, ini banyak di kantor-kantor senam. Gak ada leher yang bergerak, jadi mata. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jorok. Islam itu satu. Dua kertas beri harus. 2 jam juga sih ceramah. Iya, 1 jam setengah sudah. Islam itu satu. Kenapa ajaran mazhabnya beda-beda? Ajaran mazhab apa yang paling tepat untuk umat Islam diamalkan di zaman sekarang? Mungkin yang mirip-mirip pertanyaannya di Nabi kan? pernah sholat Yang menyinggung-nyinggung di tangannya. Allahu Akbar. Seleksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang dipakai di bawah dada, di atas pusat. Mazhab Maliki yang dipakai di atas pusat. Mazhab Hanafi, Hambali dipakai yang di bawah pusat. Jadi ketiga keempat mazhab itu tetap memakai hadis Nabi. Tapi semua mazhab sepakat bahwa sholat itu wajib. Maka kita ikut yang disepakati saja. Masalah ada orang yang tangannya di sini. Ada tangannya di sini. Saya pakai mazhab Syafi'i karena sekolah saya pondok pesantren mazhab Syafi'i. Pergi saya ke Mesir, di Mesir kita pakai tulis nama Abdul Somad, mazhab Syafi'i. Tapi ada kawan saya dari Jawa, nama Zul, mazhab Hanafi. Saya tanya, ente kok ngambil mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi enak, bukunya tipis-tipis. Kawan saya, ente kok nggak pakai? Aku kan dari Jawa Timur. Di Jawa Timur pondoknya sudah mazhab Syafi'i. Aku mazhab Syafi'i udah selesai. Aku mau ngambil mazhab Hanafi. Akhirnya dia di Azhar mendalami mazhab Hanafi. Setelah pulang 2 dia hebat. Mazhab Hanafi hebat, mazhab Syafi'i hebat. Jadi cuma mazhab Syafi'i juga selesai. Jadi gak usah dipermasalahkan dulu. NU mempermasalahkan Muhammadiyah mulai dengan NU anak-anak mudanya gara-gara masalah kurun gak kurun. Alhamdulillah sekarang gak masalah lagi karena dua-duanya gak sholat subuh. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Gak keluar dari 4 mas Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka selama tidak keluar dari 4 mazhab masih Ahlussunnah wal. Tapi Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, gak tahu di Pulau Wunyu di masjid ini orang pakai apa. Jangan selonong boy, ujuk-ujuk langsung maju ke depan, tanya dulu. Kalau ditanya di sini mau sholat subuh, tanya dulu. Di sini di masjid Al-Kausar sholat subuhnya pakai kurun atau enggak? Pakai. Maka saya jangan sembrono maju ke depan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu namanya menimbulkan ikhtilaf dan khilafiyah. Oke, saya kalau disuruh imam subuh, Ustaz Somad maju ke depan. Tidak mau menimbulkan ikhtilaf, biar imam tetap saja maju. Karena selama masih Ahlussunnah wal Jamaah diterima Allah. Hanafi benar, Hambali betul, tapi membawa mazhab Hambali ke tengah masyarakat yang bermazhab Syafi'i akan menimbulkan jangankan membawa mazhab Hambali ke tengah mazhab Syafi'i, membawa kopi ke tengah mazhab teh kan menimbulkan. Ada hubungan apa Ustaz dengan tinggal sendiri? Saya tidak ada hubungan. Saya orang Sumatera, Melayu, Jenderal Sudirman orang Jawa. Tapi saya berharap kami disatukan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah,
sebagaimana saudaraku berdoa, satukan jumpakan aku dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman, nanti di surga kami berjumpa berpelukan. Ini pun kabar ini berangkat benar-benar dino atau berpelukan. Almarhum Muhammad Ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta pada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman ada 3 kelebihannya. Ketika mau ditangkap Belanda, Belanda tidak berhasil menangkap. Pas ditanya, Jenderal punya jimat. Apa Jenderal punya jimat? Pertama, Jenderal Sudirman wudhunya nggak pernah putus. Walaupun 3 juta, kena penyakit malaria, dipotong, dipapa, wudhunya nggak pernah putus. Yang kedua, sholat berjamaah nggak pernah tinggal. Di dalam hutan dia tetap melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, zikirnya nggak pernah berhenti mengagungkan Allah. Makanya ketika datang Belanda mau nangkap, dia kumpulkan semua murid-muridnya, diajaknya tahlil. Akhirnya ramai-ramai mereka tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belanda lihat, Belanda, oh kita tahlil kok. Belanda kok cakap Jawa ya? Belanda cuma udah lama di Jawa. Jadi pas Belanda lihat ditengoknya semua tahlil, udah ada pergi, gak jadi Jenderal Sudirman ditangkap. Siapa yang menolong? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah kita bisa bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman kalau amal kita sama. Ini kita masuk ya Allah, satukan aku dengan Jenderal Sudirman. Sholat berjamaah gak benar. Mana mau Jenderal Sudirman? Apa hukumnya seorang istri melarang suami pergi ke masjid? Waduh! Ini pasti anggota istri, ikatan suami takut istri. Sampai ke masjid pun dia perlu surat izin atasan. Adita, abang ke masjid dulu. Jangan! Tapi ada alasan. Ini sampai itu. Kenapa istrinya yang ngasih? Karena pernah selingkuh. Jadi ibu itu bawaannya gelisah. Nanti pergi ke masjid takutnya belok warung. Maka bapak berjanji sama dia, ibu, aku sudah taubat bu, yang selingkuhanku itu sudah nikah. Jangan lagi kau anggap aku akan CLBK. Kalau dia tetap ragu juga, bapak bawa ibu itu ke masjid. Makanya jangan heran nanti bapak, kalau lihat ada bapak bawa istrinya ke masjid, itu termasuk yang takut. Bapak jangan takut pak. Dan bapak kalau sholat istiqomah atau sholat berjamaah di masjid, insya Allah ibu pun jangan terlalu cemas bu. Ibu terlalu cemas bapak nawar kangkung, cemas istriku sama tukang kangkung. Seorang wanita hijrah pakai jilbab. Suatu ketika iseng memposting foto masa lalunya tak pakai jilbab di FB. Ditambah lagi orang yang komen memujinya mengasih tanda jempol like. Apakah itu dosa-dosa karena menyebarkan aurat? Perempuan-perempuan, adik-adikku, saudari-saudariku, sekarang juga buka FB-mu, foto-fotomu yang dulu yang rok pendek, yang tak pakai jilbab, yang lehernya nampak, yang senyumnya peot. Tolong kalian delete itu semua. Tapi kalau ramai-ramai tidak menampakkan aurat, posenya tidak seksi, ini udah gak pakai jilbab pose. Delete. Wah, kertas terakhir. Saya orang awam. Ketika di masjid selesai sholat ada orang yang tidak berdoa, bahkan tidak mau salaman dengan alasan tidak ada diajarkan Nabi. Apakah hal ini benar Pak Ustaz? Pertama, salaman. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim yang taqiyani ketemu berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma diampunkan Allah dosanya. Ada nggak hadisnya? 2 orang muslim ketemu berjabat tangan, diampunkan Allah dosanya. Tidak disebutkan di situ selesai sholat, sebelum sholat. Makanya kata Imam Nawawi, imam besar, apa Sahih Muslim yang mensyarah Sahih Muslim, meninggal tahun 676, namanya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Apa itu mubah?
Boleh. Sebelum sholat dia nggak salaman, habis sholat baru salaman. Hukumnya sun. Saya ulang. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi. Apa hukumnya? Mubah. Sebelum sholat dia belum salaman, selesai sholat baru dia salaman. Hukumnya sunnah. Imam Nawawi dia nggak boleh sedang sholat salaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa sana? Doa bersama. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Mazhabnya Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Itulah dalil doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Abdul Somad berdoa, jamaah mengaminkan. Imam berdoa, jamaah mengaminkan. Maka insya Allah doanya dikabulkan Allah. Di Sudan, saya baru pulang dari Sudan, imamnya berdoa, makmum mengaminkan. Di Maroko, imamnya berdoa, makmumnya mengaminkan. Kalau dikatakan semua imam yang berdoa, makmum mengaminkan masuk neraka, berarti sudah dua neraka, dua negara masuk neraka. Sudan masuk neraka, Mesir masuk neraka. Padahal ulama-ulama berdoa dan jamaah mengaminkan, tapi doanya jelas. Karena banyak juga yang masih doanya tak apa-apa gitu. Jadi mau Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ibu juga kalau mengaminkan doa bapak, ibu harus tahu artinya. Nah, nanti malam tahajud amin, amin, amin. Rupanya doanya minta ibu baru. Tanya dulu, mas. Guys, ini doanya apa? Selesai sholat, imam baca doa, langsung pulang. Ente kenapa nggak baca doa imam? Imam doanya lain Pak Ustaz. Kenapa? Imam minta hujan, saya jual es krim. Yang penting dapat rahmat dan barokah. Selesai sholat langsung pulang. Imam baca doa dia nggak mau. Kok kenapa nggak aminkan? Karena Pak Ustaz, ngapain tambah doa? Doa yang kemarin aja belum makbul. Saya pernah sholat tarawih acara dengan Bapak Wali Kota, penceramahnya dari Jakarta. Dia baca doa sampai setengah jam. Pertama jamaah semua begitu 5 menit. Baik. Makanya doa itu yang panjang-panjang. Saya kalau berdoa 10 saja.